Baik, selamat pagi Bu Sun. Selamat pagi juga Pak. Ya, Bu Sun, boleh saya meminta waktu sedikit? Apakah Ibu lagi sibuk? Oh, baik Pak, kebetulan saya juga semakin sibuk. Ya, baik Bu. Jadi saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang sudah saya sampaikan pada Bu Sun kemarin. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Jadi tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Sun dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol sampai sejauh ini. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Iya, baik Bu. Jadi semoga saya bisa membantu nanti ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu besok atau kapan akan memberikan materi itu? Misalnya besok saya akan memberikan materi tersebut. Dan materi yang akan saya berikan yaitu materi tentang teks cerita fantasi. Oke, baik Bu. Berarti besok ya Bu ya, besok saya akan melaksanakan seperti itu. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan yang ingin saya capai besok yaitu saya dapat mengidentifikasi cerita fantasi yang berupa tema, watak, tokoh, latar, alur, amanat dan sudut pandang. Yang atau ada juga yang muncul dalam cerita fantasi. Oke, iya baik sekali Bu ya. Berarti sehubungan dengan hal tersebut, kira-kira apa saja yang persiapan dari Ibu Sun? Saya sudah menyiapkan alat pembelajaran baik berupa modul maupun media ajar. Oke, nanti sudah siap Ibu ya. Berarti sudah lengkap ya, sudah lengkap sekali ya, dengan perangkat pembelajaran berupa modul. Nah, terkait dengan hal itu Ibu, apa kesulitan atau apakah ada hambatan dalam menyampaikan materi pembelajaran itu besok? Di dalam kelas, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan yang bagus, di mana mereka cepat menangkap materi yang diberikan. Ada juga peserta didik yang kemampuannya sangat lambat dalam menangkap materi yang disajikan. Oh iya baik, berarti beragam ya. Ya. Jadi tidak semuanya anak-anak itu kemampuannya baik semua. Ya. Nah kira-kira dari kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi itu, kira-kira ada strategi tidak? Ada tidak strategi untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, strategi yang akan saya lakukan yaitu saya menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Oke, berarti Ibu Sun sudah sangat menyiapkan mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, jadi bagus sekali Bu, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran dan diferensiasi ya Bu. Nah, persiapan Ibu apakah masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang yaitu media pembelajaran, tapi saya masih dalam proses pembuatan media pembelajaran. Ya baik Ibu, jadi untuk menyelesaikan media pembelajarannya Ibu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Saya minta bantuan dari guru atau mungkin kalau juga bisa membantu saya. Oke baik Ibu, saya siap membantu. Terima kasih Pak. Nah Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan ini yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan sosial, emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oh baik, sudah berarti dari penjelasan Ibu dari ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian. Jadi nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap tentunya, yang berpihak kepada peserta didik, yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, media pembelajaran yang menarik dan juga bisa menyenangkan peserta didik. Oh ya, baik sekali Bu ya. Jadi semoga nanti saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Nah mudah-mudahan nanti Bu setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi Bu ya tentang apa yang belum
dan sudah terlaksana dalam rencana pengembangan dari Ibu Sun. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok Ibu ya, sesuai dengan Ibu ya, sesuai dengan apa yang Ibu sudah sepakati. Baik Bu, jadi terima kasih banyak. Jadi semoga besok semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Silakan duduk. Baik, Bu. Nah, mengawali pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan dari Rehan. Ada Rehan? Ya, untuk memimpin doa. Silakan maju. Sekarang silakan berdiri semua. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan atas kehadirat-Mu, atas segala berkat serta rahmat dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kami dapat berkumpul di kelas ini guna untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, lindungilah kami dari awal pembelajaran kami hingga akhir nanti. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rehan sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak, bagaimanakah suasana hati kalian pada pagi hari ini? Rehan? Senang Ibu. Senang. Kenapa kamu senang? Karena pada pagi hari ini cuacanya bagus, begitu juga dengan teman-teman yang ceria dan ke sekolah pada pagi hari ini. Ya, bagus. Kalau kamu, bagaimana kau punya suasana hati pada pagi hari ini? Kenapa gembira? Ada senang. Senang bertemu dengan teman-teman. Ada yang sedih? Tidak ada Ibu. Sedang marah? Ada tidak? Tidak ada Ibu. Jika ada yang sedih, sedang marah, kecewa, sakit hati, itu dilupakan saja. Sekarang fokus untuk masuk pada pembelajaran. Ya. Siapa yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama? Saya Ibu. Apa pelajaran? Buanglah sampah pada tempatnya Ibu. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Siapa lagi? Menghargai dan menghormati guru yang sedang berbicara di depan. Ya, menghargai dan menghormati guru yang sedang berbicara atau sedang menyampaikan materi. Ya, bagus. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Mengangkat tangan sebelum menjawab pertanyaan. Angkat tangan sebelum menjawab pertanyaan. Jadi itulah kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Apa sanksinya jika kalian melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat? Saya Ibu, menurut saya Ibu sanksinya Ibu bernyanyi Ibu, bernyanyi atau berjoget. Bernyanyi ya. Jadi sanksi jadi kamu melanggar kesepakatan kelas pada pagi hari ini, sanksinya yaitu bernyanyi. Setuju? Setuju. Jadi kamu sudah sepakat untuk menepati kesepakatan kelas yang telah kita bersama, dan sanksi jika melanggarnya yaitu bernyanyi. Ya. Nah, adapun tujuan pelajaran untuk materi teks cerita fantasi yaitu yang pertama, terdidik mampu mengidentifikasi cerita fantasi baik berupa tema, watak, tokoh, alur, dan tempat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keajaiban yang muncul di dalam cerita fantasi. Jadi ini tujuan pelajaran pada pagi hari ini. Jadi pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi cerita fantasi baik berupa tema, watak, tokoh, alur, dan tempat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keajaiban yang muncul dalam cerita fantasi. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menonton cerita fantasi? Pernah tidak? Pernah. Cerita apa yang pernah kalian nonton? Coba kalian baca. Ibu, Timun Mas Ibu. Timun Mas. Lagi? Putri Salju Ibu. Putri Salju. Cerita apa yang kita nonton? Balas Putri. Ya? Filmnya. Tepuk tangan buat kalian bertiga. Kalian silakan menonton cerita fantasi. Tadi Rehan menjawab? Timun Mas. Ya, cerita Timun Mas. Yang kedua, siapa saja tokoh yang ada pada cerita fantasi yang berjudul Timun Mas? Jadi di situ Ibu menurut film yang telah saya nonton Ibu ada 3 tokoh utamanya. Ada raksasa yang bertubuh gede dan tubuhnya itu warna hijau. Setelah itu ada ibu dari sang anak yang bernama Timun Mas. Dan juga ada Timun Masnya sendiri. Itu tokoh yang ada cerita Timun Mas. Tepuk tangan buat Rehan. Ayo. Silakan tadi. Siapa sih tokoh yang ada pada cerita fantasi yang sudah kamu nonton? Itu apa lagi? Saja. Ya, kamu tepuk tangan juga buat teman kita. Terus tadi, satu lagi cerita apa tadi? Putri Salju. Siapa sih tokoh yang ada pada cerita Putri Salju? Ya? Siapa lagi? Kita dengan apa Ibu? Kita dengan ibu yang jahat. Saksi dengan ibu yang jahat itu tokoh yang ada pada cerita
dengan pikiran kalian akan memiliki seorang anak. Nah tiba-tiba seorang madrasah memberi sabut itu benih, tapi benih tersebut saya juga tidak tahu ini tuh berupa benih apa. Nah cerita dia itu karena benih tersebut di kandungannya. Nah suatu ketika benih tersebut tumbuh menjadi suatu timun yang sangat gede. Dan ketika dan waktu itu seorang ibu itu mengambil timun tersebut dan mengolahnya dengan pikiran akan memakan timun tersebut. Tapi di pikirannya itu tidak terdengar bahwa di dalam timun itu ada seorang anak. Nah ketika dia mengolahnya muncullah cahaya yang sinar dari dalam timun tersebut. Nah dia pun terkejut dan tidak menyangka bahwa dalam timun tersebut itu ada anak. Jadi kesimpulannya saya itu keajaiban yang ada itu bahwa muncul seorang anak tadi. Kan itu kan tidak bisa menikah dengan proses seorang. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Bapak. Ini satu contoh keajaiban yang muncul dalam cerita fantasi yang berjudul Limas. Ya, bagus. Sama Alin? Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video, contoh video cerita fantasi. Di sebuah desa yang ramai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Salsa dan Sasa. Meskipun merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Salsa sangat sombong dan angkuh, sedangkan Sasa merupakan anak yang baik hati. Memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Sasa yang merupakan kakak dari Salsa selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dan sembarang. Akan tetapi, Salsa selalu mengelak dan mengatakan bahwa Sasa yang dengan kemampuan sihir Salsa. Sikap Salsa justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu termasuk hewan ternak milik keluarganya. Salsa terus menasihati si adik, tapi tetap saja Salsa Sama Alin? Saya tidak kasih pada cerita yang tidak berdasarkan kenyataan atau fakta. Saya mau usul cerita fantasi. Tema membuat gambaran satu sebuah cerita. Ada gambaran ide yang paling mendasar yang dari Najwa untuk membuat satu cerita. Hari ini saya sudah pernah baca cerita tersebut Timas. Mungkin ada yang dari cerita tentang Timas. Ya,
cerita tersebut adalah suasana yang bergambar dan menyeramkan. Dan yang keempat adalah alur. Menurut kami di sini ada alur mantra dan yang kelima amanah. Amanah dan pesan yang diberikan kepada kita tidak memalas-malaskan. Jadi suatu itu tidak ada yang instan teman-teman. Sekian dari kelompok visual. Terima kasih. Aku dari kesempatan. Sekarang kelompok auditory. Perwakilannya dari silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu. Saya perwakilan dari kelompok auditory akan mempresentasikan hasil kerja masukan. Yang pertama, yaitu ide. Jadi, menurut kelompok kami, tema itu adalah tema itu semacam yang punya sejak dari cerita tersebut. Jadi, temanya adalah pentingnya menjaga kepercayaan. Dan ada pun tokohnya, tokoh dan tokohnya. Dengan tokohnya adalah Jack, seorang ibu dan seorang raksasa perempuan dan seorang raksasa laki-laki serta seorang kakek. Pendokannya itu sifatnya, pendokannya itu di sini menurut kami itu berdasarkan sifat, yaitu Jack sifatnya itu pemalas, sementara seorang ibunya yang baik hati dan sabar dalam menghadapi sifat anaknya yang pemalas tersebut. Dan ada pun seorang kakek yang memberinya sebuah benih. Dan dari studi tersebut, Jack belajar tentang dari suami dari komunikasi kami itu untuk tidak berpengalaman. Setelah itu adalah katakan di sini itu ada tindak, yaitu kata depan, waktu dan juga bahasa. Untuk kata depannya yang pertama, menurut kelompok kami itu kata depannya itu di sebuah desa dan juga rumah yang berdiri atas awan, dan yang kedua itu ada waktu, yaitu siang hari, dan ada suasananya itu malam dan juga bahagia. Alurnya itu menurut kami itu alur maju. Kenapa kalau kelompok kami menyusui itu alur maju dan apa? Ceritanya itu dari depan dan terus masuk tanpa ada kembali lagi ke belakang. Dan yang kedua itu amanah atau kesimpulan. Jadi teman-teman, menurut kami itu kan hidup itu kan jalan yang instan. Selainnya itu harus ada usaha. Nah, dari video yang telah saya dan anggota kelompok kami tonton, kami telah menyiapkan kesimpulannya, yaitu pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita baik oleh teman, orang tua, guru dan siapa saja. Setelah itu dan jangan terlena dengan harta yang ada, karena harta itu tentu pada masalahnya. Dari cerita tersebut kita saja kita harus belajar dari sikap dia yang pemalas. Dan tidak jadi kan teman-teman tidak ada yang menanya malas, karena malas hanya menambah beban, bukan yang menambah malas itu hanya menambah beban. Baik, sekian presentasi dari kami. Betul, ada yang bukan? Ya. Silakan tepuk kita sedikit. Silakan maju. Kamu silakan ya Pak. Siapa kamu kita deh? Di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jack dan ibu. Mereka hidup memprihatinkan. Hanya ada seekor sapi. Ibu berkata, Jack, bawalah sapi kita ke pasar. Jualan nak untuk keperluan kita. Ya. keesokan harinya, Jack membawa sapinya ke pasar. Jack bertemu dengan seorang kakek dan berkata, Nak, kamu akan menjual sapimu? Oh iya, Kek. Maka kamu menemukan sapimu dengan sebutin biji kacang ini. Mana mungkin? Sama sapi bukan Jack berkata, Mana mungkin? Tapi bukan nasi putih kacang. jangan mengenal sebutin kacang ini bisa membuat kamu kaya. Oh iya, Kek. Sampainya di rumah, Jack menceritakan kejadian itu pada ibu. Esok harinya, kacang yang ditanam kembali tumbuh sampai ke langit. Jack memanjatnya sampai ke atas. Di sana ada sebuah rumah. Jack memasukinya. Baik, ada orang di dalam. Ya, siapa kamu nak? Muncul wanita dan sesat. Aku lapar. Boleh aku minta makan? Ya, tentu saja. Tiba-tiba terdengar langkah. Ternyata suami wanita dan sesat. Dia seorang raksasa pemakan manusia. Aku pulang. Aku lapar. Selesai makan, raksasa buatkan roti beristirahat dan dia pergi. Jack keluar dari pintu persembunyiannya dan mengambil emas-emas itu dan kemudian pulang. Mulai sekarang kita mencari orang kaya. Kata Jack pada ini. Tiap hari, Jack hanya santai di rumah. Tak lama pulang dari emas itu, Jack kembali memanjat ke rumah. Jack bersembunyi dalam buku karena raksasa itu datang. Raksasa itu mengeluarkan ayam dan berkata, Ayo ayam, keluarlah telur emasmu. ayam itu mengeluarkan telur emas. Raksasa itu keluar dan telur mati. Segera Jack mengambil ayam, bertelur emas dan pulang. Akhirnya karena capek, ayam itu mati. Jack naik lagi ke atas seperti biasanya. Dan raksasa membawa harta yang bisa memainkan emosinya. Raksasa bertanya, dengan hati-hati Jack mengambil harta. Tapi akhir mereka itu berteriak, pelaku ada pencuri. Raksasa terbangun dan mengejar Jack. Terus kami kapal. Dan Jack menolak. Akhirnya raksasa jatuh ke tanah dan mati. Jack, jangan kamu ulangi hal yang meremehkan. Betapapun miskinnya kita, bekerjalah dengan hidup lunak dan dengan bersyukur kepada Tuhan. Pasti hidup kita akan lebih baik. Maafkan saya. Mulai sekarang saya akan berbicara dengan Adi. Sejak saat itu, setiap hari, Jack bekerja dengan rajin dengan apa yang mereka lebih indah untuk memberi semangat. Jack berusaha. Ya, dari Sekarang berkelompok kita sendiri. Halo. Sudah? Mempresentasikan hasil tugas kalian. Baik dari kelompok visual, auditory dan kinestetik. Kelompok visual yang bagus, bisa mendapatkan teks dan sudah menggunakan tugasnya dan RPD dan hasilnya sudah diambil dari depan. Yang kedua, kelompok auditory juga sudah bagus, di mana kalian tadi sudah menonton video dan menerapkan simpulan berdasarkan video yang sudah kalian nonton. Sedikit khusus untuk kelompok kinestetik. Memang sudah bagus. Kalian sudah mengerjakan tugas yang bagus, tapi memperagakan itu yang masih kurang. Jadi kalian harus bisa mempraktikkan. Misalnya kok ojek, tidak mungkin ojek, misalnya jauh dengan kok yang lain, kok ibu misalkan. Dan masyarakat, untuk mempraktikkan kembali isi video, kamu perannya baik sesuai dengan bagaimana penampilan tokoh tersebut, sesuai dengan isi cerita. Sekali, yang harus mampu mempraktikkan kembali sesuai dengan peran yang ada pada cerita. Jadi sekali masukkan ke kelompok kita sendiri. Tapi sudah sebab tentang buat kalian semua. Nah, anak, setelah kalian presentasi, kita masuk pada akhir kelas. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Yang bisa menyimpulkan materi silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali materi pelajaran yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini? Saya Bu. Baik, ada yang lain? Dan kelompok
Dari kelompok yang belakang bisa menyebutkan? Kelompok visual? Perubahan berkaitan dengan sifat atau watak yang dimiliki oleh pelaku dalam cerita. Lalu yang berikut sudut pandang yang terakhir adalah amanat atau pesan. Tepuk tangan buat materi pada pagi hari ini. Dan Quran sudah menyebutkan materi yang telah pada pagi hari ini berkaitan dengan materi teks cerita fantasi. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran tadi? Senang aja. Senang. Karena siswanya itu sudah aktif dan tidak ada yang Ada siswanya ribut. Aktif semua. Siapa lagi? tidak ada yang mengangkat kesepakatan kelas. Tidak ada yang berangkat kesepakatan kelas. Bagus. Menurut kamu, apakah menyampaikan materi yang untuk ibu tadi? Kalian bisa mengerti atau tidak? Bisa. Mengerti? Bisa. Semoga apa yang telah kalian pelajari ini dapat kalian ingat. Dan kalian nanti juga mampu untuk membuat atau menyusun cerita fantasi yang ada pada materi pada kedua berikutnya. Nah, anak-anak, ibu terima kasih karena pada kali ini kalian sudah menepati atau mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Dan ibu harap kalian aktif lagi dalam belajar. Pertemuan yang akan kita lakukan besok berkaitan dengan materi tentang menulis kembali cerita teks fantasi. Teks cerita fantasi. Mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, ibu kita sedang rehat untuk bermimpi doa. Jadi semua. Teman-teman Bapak Ibu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam doa kita dan doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal tadi hingga pada akhir pembelajaran hari. Kami sungguh berterima kasih kepada Dia Tuhan karena Engkau telah mengajarkan segala aktivitas kami tanpa adanya hal satu benda dan nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, baik. Jadi berjumpa lagi dengan saya Ibu Sun, Zamkar, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Dari dalam percakapan observasi kali ini masih ditemani oleh Ibu Sun selaku guru SMP Negeri Manggarai yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia mengajar di kelas 7. Jadi kami tadi akan sudah melaksanakan pasca observasi kelas yang sudah kita lakukan tadi. Nah, Ibu Sun, dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Baik, Pak. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu Sun, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Jadi walaupun ini bukan pertama kali saya diobservasi, namun tetap saja saya masih ada perasaan tegang. Tapi kemudian puji Tuhan semuanya sudah berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan kembali Bu, kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dengan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja? Pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tahapan pembelajarannya yaitu dari kegiatan awal, inti, sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan. Ya, luar biasa ya. Jadi saya juga tadi melihat bahwa Ibu telah melaksanakan pembelajaran itu tahap demi tahap. Nah, kira-kira menurut Ibu Sun, apakah area pengembangan yang akan Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik atau belum? Menurut saya sudah Pak. Namun masih ada sedikit kendala karena berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, jadi saya masih sedikit kendala terkait strategi yang saya lakukan. Ya betul. Memang masalah seperti ini Ibu memang sangat seringkali ditemukan, apalagi kalau kita misalnya masih tahap awal pembelajaran, jadi kita belum mampu menguasai kira-kira kebutuhan gaya belajar itu seperti apa. Jadi, lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah di dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Ya, untuk mengatasi masalah tersebut, dalam pembagian kelompok saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak. Ada pembagian kelompok visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dalam pembelajaran. Ya, baik, berarti Ibu ya, berarti rencana untuk kegiatan pembelajaran ke depan Ibu berarti sudah siapkan memang berdasarkan preferensi belajar anak. Jadi di situ dikelompokkan berdasarkan auditory, visual, dan kinestetik, sehingga nanti proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan. Ya. Itu Pak.
Ya, baik, Ibu Sun, terima kasih banyak Ibu Sun telah membantu saya dalam dalam melakukan supervisi akademik ini. Jadi semoga nanti Ibu Sun dapat membawa perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan dan dapat terlaksana segera mungkin masalah yang Ibu alami berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti kelas nanti bisa beradaptasi dengan baik. Jadi saya menunggu kabar baiknya Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Ya, sama-sama. selamat pagi.